Oke, selamat datang kembali di Composing Corner Podcast di episode kesekian. Dan pada episode kali ini aku kedatangan tamu yaitu Mas Iqbal. Halo. Selamat datang, terima kasih sudah mau datang. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol berbagai isu seputaran dengan menulis dan kepenulisan, apapun yang terkait dengan writing, composing, sesuai namanya Composing Corner. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, sedikit perkenalan dulu tentang Mas Iqbal. Apa yang orang-orang perlu tahu tentang Mas Iqbal? Selain satu, Mas Iqbal adalah mahasiswa S3 Fulbright, applied linguistik. Selain itu apa lagi? Mas Iqbal YouTuber. Selain itu apa lagi? Saya suka akhir-akhir ini ya. Saya suka fotografi, saya suka ngevlog. Saya juga suka, bahkan mungkin panggilan hati ya, nulis. Jadi nulis, tapi ya nulisnya itu saya bukan tipikal nulis yang sistemnya itu SKS ya. Jadi semalam saya biasanya nyicil karena I'm not a fast writer. Saya nulis dengan nyicil, terus juga saya ngerasakan bahwa kemampuan tata bahasa Inggris saya dan juga kosakata saya mungkin tidak sebagus yang lain, sehingga saya harus bekerja lebih keras dan tentu saja dengan waktu yang lebih panjang. Karena itu saya nyicil. Terus apa lagi ya? Saya mengajar di Universitas Trunojoyo Madura di program studi sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Itu aja. Oke, terima kasih. Masih ada fakta unik yang lain lagi? Oh ya, saya suka mengoleksi gems, batu-batu akik, terutama yang ada di sini. Di Arizona ini kaya dengan batu-batu yang warna-warni. Oke, terima kasih. Itu fakta unik yang saya baru tahu. Oke. Ya, di Arizona sini banyak batu ya. Ternyata Mas Iqbal suka mengumpulin batu-batunya. Oke, dan selain itu sebelumnya sebenarnya sudah agak lama sih saya kepoin Google Scholar-nya Mas Iqbal. Banyak sekali tulisannya, luar biasa, rajin sekali dia publish artikel, scholarly artikel. Terus setiap tahun juga langganan presentasi di LAL TESOL Symposium di ASU. Keren sekali. Terus ada website juga. Oh iya. Iya, dan saya punya website. Nama websitenya Pusat Bahasa Al-Azhar. .com. Dulu ada .wordpress.com, sekarang sudah jadi .com aja. Jadi memang website itu saya dedikasikan untuk mengaktualisasi hobi saya, interest saya terhadap dunia linguistik, terutama linguistik yang berhubungan dengan bahasa-bahasa lokal dan juga bahasa-bahasa yang agak sedikit termarginalkan itu ya, atau bisa dikatakan indigenous languages. Oke, luar biasa. Dan mungkin kita bisa langsung memulai saja pembahasan kali ini. Kita selalu ngomongin bersama dengan para orang-orang sebelumnya, para tamu-tamu sebelumnya yang datang di Composing Corner Podcast. Kita ngomongin tentang apa yang ada di US ini, yang first year composition, yang 101, 102. Bagaimana pendapat Mas Iqbal sendiri tentang itu? Karena aku kan baru tahu karena saat aku baru datang. Kalau Mas Iqbal kan udah lama sini nih, udah lama tahu. Kira-kira pendapat sekilas lah, kayak apa yang Mas Iqbal pikirkan tentang 102 yang menurut aku tuh sangat luar biasa sekali. Nah, karena berhubung saya di sini datangnya pas masa pandemi ya, terus dan juga saya di sini programnya adalah program PhD, jadi saya tidak pernah mengambil mata kuliah yang disebutkan tadi. Jadi mata kuliah untuk S1. Jadi kemungkinan itu mata kuliah di di S1 ya. S1 tahun pertama, semester 1, semester 2. Tapi di awal-awal itu ada mata kuliah namanya itu academic discourse.
kalau nggak salah yang mengampu itu Dr. Pryor, Matthew Pryor. Beliau sebenarnya core dari mata kuliah itu tidak untuk menulis, tetapi untuk membuat para mahasiswa baru itu istilahnya itu senang kepada dunia akademik dan melatih mereka untuk bersikap produktif dengan cara kalau nggak salah tagihannya itu bikin pamflet kayak gitu. Jadi awal-awal itu nulis yang simpel-simpel, terus bikin CV, tidak kompleks buat tulisan artikel ya. Jadi itu kenapa kok tidak ditawarkan di graduate, di level graduate ya, mungkin karena dianggapnya orang-orang atau anak-anak graduate itu sudah at least mereka itu sudah terbiasa nulis dan sudah punya konsep dasar terkait dengan itu. Meskipun sebenarnya saya sendiri awal-awal sempat benar-benar keteteran ya, bukan dalam tataran ide. Ya, ide seingat saya, ide saya saking dari banyaknya sampai berlimpah-limpah dan ribet untuk diakomodirnya. Dan enaknya para profesor di sini mereka itu sabar untuk membantu istilahnya itu membimbing, men-shape ide-ide itu sehingga akhirnya menjadi sebuah tulisan atau karya tulis yang istilahnya bisa dinikmati orang banyak. Nah, kesulitan saya adalah bagaimana caranya supaya bahasa-bahasa yang saya pakai untuk to convey my message itu diterima oleh sini orang-orang lokal sini, jadi orang-orang Amerika. Itu yang pertama kali benar-benar struggling tuh. Sampai saya beberapa kali diminta oleh ada namanya Dr. Adams itu untuk, Iqbal, kamu coba kunjungi writing clinics lah untuk untuk proofread. Nah, ada konsep proofread yang benar-benar saya sukai di sini itu. Yeah. Jadi ada mungkin sudah writing center. Tapi belum pernah bahas ini sih. Tapi aku juga dulu waktu semester paling awal-awal juga sering ke situ sih. Jadi kayaknya semua mahasiswa graduate yang istilahnya belepotan grammarnya itu oleh profesor diarahkan ke situ biasanya. Dan di sini ada writing center yang helpful banget, mudah banget ngaksesnya. Tinggal masuk ke portal, kemudian bikin appointment. Nanti akan ada instructor di situ. Nah, tugasnya instructor itu jadi pas pada waktu kebetulan coachingnya itu pakai Zoom ya. Jadi saya share naskah saya. Kebetulan biasanya yang saya share itu kayak misalnya paper untuk mau dikumpulkan atau paper untuk mau publikasi, biasanya saya konsultasikan. Mereka baca keras-keras. Jadi baca keras-keras dan bacanya itu kadang, tapi jarang sih. Kadang beberapa per kalimat, tapi biasanya per paragraf. Dan biasanya mereka akan memberikan feedback seperti ini. Sejauh ini kayaknya nggak ada masalah, saya cukup paham ini. Kayaknya idenya sudah lancar. Tapi kalau misalnya ada yang permasalahan, harusnya ini dibuat pasif dong. Harusnya itu dibuat aktif. Kenapa kok kurang S-nya misalnya. Jadi hal-hal yang sifatnya mekanik, bukan mekanik ya, istilahnya hal-hal yang kecil-kecil yang kadang-kadang miss dari kita itu bisa ditangkap oleh orang, karena memang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lokal kan, jadi sudah kerasa banget ininya, ilmu tata bahasanya itu pasti sudah benar-benar ini. Ya, aku waktu semester 1 juga sering, karena masuk baru awal-awal kan, jadi agak kayak aduh tugas banyak sekali, terus mau kirim juga kayak mikir-mikir dulu kan, masih overthinking waktu semester 1 itu, jadi sering beberapa kali ke writing center karena ya masih awal-awal, masih overthinking aja gitu. Nah, seru karena Mas Iqbal menyebutkan tentang writing center. Apakah di Indonesia ada writing center? Nah, di kampus-kampus? Di kampus saya nggak ada. Jadi di kampus Universitas Trunojoyo Madura ini nggak ada writing center. Kalaupun toh ada misalnya writing center, saya pikir ini ada lembaga yang paling sibuk kerjanya. Saya pikir karena apa? Yang pertama, lah kita bicara tentang
grammar dan tata bahasa dari bahasa yang bukan menjadi bahasa ibu kita, bahasa Inggris. Dan di tempat saya, karena saya ngajar sastra Inggris, mahasiswanya kan masuknya dari beragam level. Ada yang very bahkan mungkin pre-basic kayaknya ya, bener-bener nggak tahu apa-apa. Ada yang sudah advance. Kalau sudah advance mungkin konsep yang tadi itu, naskah dibacakan terus dikasih komentar, mungkin oke. Tapi kalau yang dari awal itu, wah itu bisa jadi mungkin naskah yang masuk itu misalnya ya bisa jadi satu semester itu belum tentu selesai dibahas itu. Karena saking dari ininya, saking dari ya itu dah banyak sekali hal ya. Nah itu untuk mahasiswa ya, belum lagi dosen. Terus juga SDM untuk menjadi tutor atau tutor dari rating center itu agak susah ya. Karena gini, pertama masalah keuangan dari kampus ya. Jadi untuk meng-hire tutor itu untuk meng-hire yang profesional mungkin agak susah ya. Terus yang kedua, kampus itu belum tentu memiliki graduate students yang basicnya adalah bahasa Inggris. Jadi kemungkinan besar hire tutornya itu adalah dosen-dosen yang sudah ada, atau hire tutor dari luar, tetapi kerjanya itu paling difokuskan kepada untuk istilahnya konsultasi kepada dosen, bukan pada mahasiswa. Kalau mahasiswa terlalu ribet tuh. Terus itu banyak permasalahan, sehingga saya pikir tidak, kalau di Indonesia itu kalau misalnya ada rating system kayak gitu, itu misalnya ada dan bertahan sampai sekarang, saya acungi jempol gitu. Itu tadi menurut pengalaman di kampus asalnya Mas Iqbal. Bagaimana dengan kampus-kampus lain yang kayak kampus-kampus besar kayak Ivy League Indonesia, kayak Universitas Indonesia, UGM gitu-gitu. Pasti apakah ada kemungkinan itu ada rating di sana atau gimana? Karena aku belum pernah cari tahu juga sih. Apakah ada atau nggak ada? Sepengetahuan Mas Iqbal. Enggak, saya kuliah di UNS ya. Saya kuliah di UM. Selama saya masa kuliah itu nggak ada itu. Jadi memang mahasiswa nulis sendiri. Terus kalaupun toh misalnya ini terkait dengan masalah skripsi ya, bukan artikel atau apa ya. Jadi skripsinya ya yang merevisikan, dalam artian mengoreksi menjadi proofreader, terus juga korektornya itu dosen pembimbingnya. Itu nah kalaupun toh misalnya mahasiswa punya inisiatif, dia cari di luar biasanya itu. Cari istilahnya itu teman sejawat, atau bahkan mungkin mereka cari guru-guru mereka yang lama itu, yang kayak guru SMA yang istilahnya itu bagus-bagus bahasa Inggrisnya, untuk dimintai pendapat terkait dengan tulisan mereka, biasanya gitu. Atau bahkan mungkin mereka juga pergi ke private institute untuk konsultasi itu, tapi tentu saja mereka bayar pastinya ya. Nah di sini kan kalau writing center di sini kan semuanya ya, mulai dari artikel ya, termasuk juga skripsi ya, disertasi, kan semuanya kan diterima kan oleh rating center kan. Kayaknya iya sih, tapi aku belum pernah sampai situ. Cuma waktu semester 1 cuma konsultasi tugas doang sih. Belum sampai sekarang konsultasi tesis belum pernah sih. Tugas kan, tugas diterima kan. Standar. Seingat saya itu juga di situ pas pada waktu kita istilahnya mau making appointment ya, ditanya itu mau apa ya. Terus di situ ada proposal ya, jadi proposal nggak masalah masuk tuh, bikin CV, termasuk juga bikin lamaran kerja, itu semuanya dia akomodir di situ. Nah kalau di Indonesia ada jasa seperti itu, dalam artian satu badan, entah mungkin letaknya di bawahnya pusat bahasa, misalnya language center yang ada di kampus, atau misalnya di bawahnya program studi bahasa Inggris atau yang lain, itu kerjanya banyak banget itu pasti itu. Saya nggak yakin bahwa kampus sebesar apapun di Indonesia itu istilahnya itu mampu untuk istilahnya punya lembaga yang benar-benar memberikan servis yang seperti itu. Dan kalau ada, benar-benar mengagumkan itu. Karena mahasiswa Indonesia banyak sekali, kan? Betul. Maksudnya tapi sini juga banyak sih. Tapi kayak kalau dibandingkan sama Indonesia, mungkin lebih banyak Indonesia kayak mahasiswanya ya. Manusia lebih banyak atau gimana? Nah, pertama ya mahasiswa Indonesia itu banyak sekali. Terus kedua, mereka bahasa Inggrisnya adalah bahasa
kedua, ya bahkan mungkin bahasa Ketiga, asing, iya. ketiga kan. Bahkan kalau ada bahasa Jadi Indonesia. permasalahan lebih kompleks. Terus yang ketiga, mahasiswa Indonesia itu bisa saya katakan ya, maaf ya, kurang begitu proaktif untuk mencari solusi. Kalau di sini ya, di sini karena mereka mungkin sejak kecil diajari untuk mandiri mencari pemecahan masalah. Saya sering lihat tuh, jadi mahasiswa-mahasiswa itu mereka bikin bikin apa namanya, bikin publikasi, ya kadang di Milis. Saya sedang mengerjakan disertasi nih, saya butuh proofreader. Jadi mereka itu inisiatif untuk nyari proofreader sendiri. Terus juga saya dengan adanya teknologi nih ya, kebetulan kan saya juga terakhir-terakhir ini menekuni CAL, Computer Assisted Language Learning. Ada beberapa software yang membantu untuk proses proofread, kayak misalnya WordTune, itu juga ada Grammarly, terus juga ada terutama WordTune itu benar-benar bermanfaat. Jadi saya dulu memang benar-benar kesusahan itu ketika masuk ke writing center itu. Dalam artian banyak hal yang tapi setelah saya mengenal WordTune, terus Grammarly dan seterusnya itu, sebelum masuk ke writing center itu saya masukkan ke itu. Jadi di software yang membantu memberikan alternatif kalimat-kalimat, kalau misalnya kalimatnya aneh misalnya dikasih saran jangan kayak gini tapi kayak gini, sehingga ketika masuk ke writing center itu sudah dalam kondisi yang oke lah, at least nggak terlalu banyak kesalahan yang major lah, paling yang minor. Nah mahasiswa Indonesia saya nggak terlalu yakin itu mau berusaha untuk sampai ke situ. Paling mikir-mikirnya, aduh WordTune berbayar, ini bisa-bisa pusing nih, aduh, terus mau nanya kadang-kadang juga merasa malu, kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya prinsipnya orang di sini ya, selama pertanyaan itu tidak bayar, biasanya ditanyakan dan tidak akan menyebabkan konsekuensi negatif, mereka itu akan selalu ambil kesempatan itu. Mungkin itu, Mas. Ya, itu semuanya disclaimer ya. Ini pendapat pribadi, jangan di apa-apakan, puterbalikan atau apakan. Ini hanya ya kita hanya berpendapat, beropini segala macamnya tentang apa yang saja yang terjadi. Dan tadi tentang writing center, aku mau kembali lagi ke 1112. Apakah menurut sepengalamannya Mas Iqbal dengan bersekian tahun jadi dosen di Indonesia, udah lama kan? Apakah sistem kayak 101, 102 itu ada di Indonesia, kayak kelas menulis gitu untuk mahasiswa baru gitu? Apakah ada atau tidak ada? Atau ada sesuatu yang mirip sama itu? Karena di beberapa episode kemarin aku juga ngebahas sama yang lain kayak IEP. Apakah Mas Iqbal ngajari IEP di waktu kampus di Indonesia? Ini sebelum kurikulum yang baru ya. Kurikulum apa namanya itu? Saya kan kuliah sebelum kurikulum yang baru itu diimplementasikan tuh. Dulu ada KKI, terus setelah itu kurikulum apa namanya itu yang Pak Menteri yang baru ini. Mas Menteri yang baru ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oh ya, oke. Nah, sebelum kurikulum Merdeka ini di prodi saya masih KKNI ya. Jadi ada mata kuliah yang memang istilahnya itu sifatnya itu intensif ya. Jadi mahasiswa yang di sastra Inggris itu sebelum mereka bisa mengambil mata kuliah yang sifatnya itu konten course, mereka diberi bekal skill course. Jadi ada 4 ya, listening, speaking, reading dan writing. Tunggu, potong dulu sebentar. Mohon maaf, ini di bahasa Inggris kan? Bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia sebenarnya sama sih kayaknya. Jadi ada kayak misalnya menyimak, terus juga ada membaca, menulis dan seterusnya. Bagaimana dengan jurusan yang lain, selain jurusan bahasa? Kalau di jurusan yang lain, dulu awal-awal saya pernah mengajar mata kuliah ESP namanya, English for Specific Purposes. Terus ada yang IEP, bergantung pada prodinya tuh. Ada cuma mata kuliah bahasa Inggris, misalnya bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2. Saya pernah ngajar di ekonomi, di teknik juga pernah, pertanian, fakultas hukum yang pernah.
seingat saya yang mengesankan Fakultas Hukum, orangnya istilahnya aktif, bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Ilmu komunikasi juga, seingat saya ngajar di ilmu komunikasi itu bagus-bagus. Bahkan di fakultas-fakultas yang lain mereka punya juga kelompok, istilahnya itu UKMF ya, unit kegiatan mahasiswa fakultas, yang memang fungsinya itu adalah untuk menjadi apa namanya itu, semacam wadah bagi mereka yang suka bahasa Inggris. Kayak misalnya di ekonomi tempat saya itu ada namanya efek, apa namanya, economic faculty English apa club apa gitu. Terus ada namanya apa, di teknik itu ada namanya saya lupa. Jadi ada ditawarkan, tapi ya ada tapinya, mata kuliah yang ditawarkan kepada non sastra Inggris itu sifatnya itu masih bersifat reseptif, adalah mata kuliah yang sifatnya reseptif. Reseptif itu bukan dalam artian mereka hanya mendengar, merespon seadanya. Mendengar, merespon. Mata kuliah yang dikatakan reseptif di situ kebanyakan reading, membaca, dan grammar. Nah, yang produktif kayak misalnya writing dan speaking itu tidak ditawarkan. Bukan tidak mau, tapi karena dari slot kurikulum kan 100 sekarang itu 100 berapa? 144 kalau nggak salah. Dari 144 itu paling prodi itu hanya bisa mengalokasikan sekitar 3 SKS sampai 6 SKS lah, khusus untuk bahasa Inggris itu. Nah, kadang cuma ada yang 2 SKS ya, kadang ada yang, tapi nggak pernah, seingat saya itu cuma 1 SKS. Biasanya itu 3 SKS, 2 SKS, ada yang 6 SKS. Itu mata kuliah bahasa Inggris tadi itu. Nah, yang dikerjakan oleh teman-teman, kita menyebutnya dosen MKU ya. Mata kuliah umum. Yang diajarkan oleh dosen MKU ya itu tadi, baca, kosakata, grammar, itu aja. Karena gini, kenapa kok kemudian pertimbangannya itu yang diajarkan? Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi itu, dari slot 144 SKS untuk bisa graduate itu, pihak prodi mungkin tidak rela jatahnya itu, jatah kuliah ke prodiannya itu kurang dari itu misalnya. Kurang dari 140 misalnya. Jadi mereka itu pengennya memang benar-benar membekali anak-anak keilmuan di prodinya, bukan keilmuan yang lain. Bahasa itu dianggap sebagai alat, jadi hanya ilmu alat saja. Terus karena berhubung waktu yang terbatas, ini kan 1 semester cuma 14 kali pertemuan tuh. Jadi dosen MKU itu harus mikir, ini diajarin apa? Speaking sama listening nggak mungkin lah. Waktunya itu paling kan 1 jam kalau nggak salah, itu ada yang 50 menit. Jadi 100 menit kan dalam 1 kali pertemuan itu 2 SKS kan. Nah, itu nggak mungkin kemudian di dalamnya ada listening, terus juga ada speaking, ada reading dan writing. Kalaupun toh misalnya ada, dosen juga ribet sendiri, harus bawa toa yang ditenteng itu kemana masuk dalam kelas, harus muter. Dulu sih awal-awal di kami itu ada namanya itu training sih, tapi training pun juga berdasarkan permintaan dari prodi. Jadi tidak semua prodi itu mau itu. Itu yang pertama ya, itu ya. Terus yang kedua, kami berpikir bahwa mahasiswa non sastra Inggris yang dibutuhkan ya, istilahnya untuk survive dalam dunia akademik itu tidak speaking, tidak listening. Karena apa? Karena mereka kan hanya lulus S1 kan, untuk mencari kerja. Diproyeksikan yang akan mereka cari adalah pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, kami tidak memproyeksikan mereka itu akan kuliah ke luar negeri itu ya. Kemudian jadi dosen misalnya, kemudian ngajar di kelas internasional. Jadi tidak diproyeksikan seperti itu dulunya, nggak tahu yang sekarang ya. Sehingga karena kebutuhannya seperti itu, ya kira-kira bekal apa sih yang cocok untuk mereka supaya ketika mereka baca referensi, mereka paham ya maksudnya.
baca referensi mereka paham. Kalaupun toh misalnya mereka itu mendengarkan apa namanya itu teks apapun itu sebenarnya susah juga mendengarkan. Mereka paling juga menghindari untuk mendengarkan itu. Kebanyakan itu baca referensi bahasa Inggris, nggak langsung stres gitu lang, tapi setidaknya mereka itu punya clue. Oh, meskipun mereka nggak tahu kosakatanya, tapi mereka itu dapat ilmunya untuk memecahkan kosakata itu. Makanya biasanya temanya misalnya reading ya, tapi di dalamnya itu kayak misalnya trik-trik untuk membaca kayak misalnya scanning, skimming, guessing meaning through context, terus juga using dictionaries ya, terus juga di dalam dictionaries itu ada kayak misalnya ada stem affixes, semuanya kayak gitu. Jadi itu yang disampaikan. Terus ada vocabulary. Nah, vocabulary misalnya jenis-jenis kosakata kayak misalnya ada stem and apa namanya root, stem sama affixes, terus cara guessingnya misalnya kalau ada kata misalnya an atau an itu berarti maknanya apa misalnya, jadi bisa di guessing, dikasih itu bekal itu, tapi karena belum waktu yang terbatas ya hanya itu yang bisa. Jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, ya udah kemana-mana sih. Apa kemana-mana? Ya. Sorry ya, saya kadang-kadang nyambung, maksudnya. Tapi masih nyambung ke topik kan? Jadi kayak kalau bisa ditarik kesimpulannya berarti ESP sama IAP ada di Indo, tapi kasus yang kebanyakan ada adalah fokus ke bahasa. Jadi nggak ada yang fokus ke semuanya atau fokus ke writing. Jadi bisa dibilang di Indonesia belum ada mata kuliah menulis, menulis gitu. Khusus menulis nggak ada. Tapi saya ingat saya pernah memberikan tagihan writing itu kalau dikatakan sebuah kemewahan. Ada dosen mau ngajarkan writing itu merupakan sebuah kemewahan bagi mahasiswa non sastra Inggris. Jadi kita ngomonginnya bukan hanya bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris aku tahu kita punya satu mata kuliah untuk writing, reading, speaking, listening sendiri kan. Tapi kalau selain mahasiswa bahasa Inggris itu nggak ada. Makanya dikatakan kalau ada dosen yang ngajarin writing bahasa Inggris kepada mahasiswa non sastra Inggris, itu merupakan sebuah kemewahan bagi mereka. Karena ya itu tadi waktu yang terbatas. Saya pernah nyoba tuh ngajarkan writing. Waktu itu saya ngajarkan mereka nulis lamaran dalam bahasa Inggris dan proses untuk mengirimkannya. Mereka happy, cuma masalah mereka banyak kesulitan. Jadi ya gitu grammarnya, terus juga waktu itu internet gak selancar sekarang ya, terus juga nggak ada yang namanya alat software atau apps yang bisa membantu itu, jadi referensi mereka terbatas sehingga mereka benar-benar guessing gitu. Lamaran pekerjaan kayak apa sih bahasa Inggris gitu. Terus kadang-kadang copy paste juga, mereka bikin template sendiri yang aneh-aneh tapi menarik, dan dulu masih menjadi sebuah kemewahan ya, tapi nggak tahu kalau sekarang kayaknya semakin lama mereka sudah merasakan globalisasi, batasan sudah makin menipis, sehingga mungkin saya pikir di antara 100% mahasiswa yang ada sekarang itu at least 10% lah sudah mulai berpikir mau ke luar negeri nih kayaknya sih, sehingga akhirnya penting bagi mereka untuk mulai tahu nulis email pakai bahasa Inggris, terus juga nulis lamaran pakai bahasa Inggris, terutama untuk nyari beasiswa. Oke, jadi tadi kita bahas ya kalau selain anak-anak bahasa Inggris, pendidikan ataupun sastra Inggris itu ada yang namanya ESP sama EAP, walaupun tidak terlalu mengakomodir tentang writing. Oke. Jadi kayak selalu karena podcast ini tentang kepenulisan, aku selalu tanya tentang pengalaman, karena sebelumnya juga semuanya dosen-dosen kan, kayak Mas Irfan juga dosen, Mas Iqbal juga dosen. Jadi kayak mau tanya apa sih sebenarnya masalah utama dari menulis, kenapa orang-orang ini hanya asumsi ya, kayak orang-orang menganggap menulis itu sebagai sesuatu yang sangat susah karena kita lebih suka ngomong. Kayaknya kita masyarakat Indonesia lebih suka ngomong daripada menulis, itu dari awalnya kita oral culture-nya kuat sekali. Ataukah memang ada sesuatu yang menurut Mas Iqbal tangkap gitu, apa sesuatu yang membuat kita agak-agak kurang menganggap writing itu sesuatu yang menyenangkan atau nyaman untuk dilakukan?
Yang ini harusnya sih ditanyakan ke Prof. Irfan. Udah juga, pokoknya kalau semua orang kan punya pengalaman, punya Beliaunya berbeda itu- kan, ilmu Beliaunya berbeda. itu pakarnya di situ kan. Kalau saya sebenarnya kenapa kok susah untuk menulis, karena kalau menurut saya ya, menulis itu adalah tingkatan tertinggi dari orang memproduksi bahasa. Ya. Bagi saya karena kompleks banyak hal di situ. Speaking ya, speaking terutama speaking yang sifatnya itu informal ya, itu hanya melibatkan beberapa aspek mental dari bahasa. Tapi kalau misalnya writing sama seperti speaking, tetapi rule-nya itu lebih kompleks dan juga ada risiko yang besar di situ. Kalau speaking salah ngomong, besoknya sudah lupa. Tapi kalau writing salah ngomong, seterusnya akan tetap diingat karena datanya masih ada. Apalagi sekarang itu. Terus sehingga orang-orang cenderung mengatakan menulis itu lebih beresiko daripada ngomong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, budaya kita, budaya menulis itu ini ya, kita masih belum dibiasakan untuk menulis. Terus yang ketiga, sebenarnya kalau saya sih sebenarnya ujungnya dari permasalahan itu bukan dari writingnya sebenarnya, Dari mana dong? dari membaca. Jadi permasalahannya itu sebenarnya adalah membaca, literacy. Orang kalau misalnya anak-anak kita sudah senang membaca, dalam artian sudah terbiasa mereka membaca, kayalah horizon mereka terkait dengan pengetahuan ya. Mereka sudah terbiasa membaca tulisan-tulisan dengan menggunakan bahasa yang aneh-aneh. Ketika mereka diminta untuk menulis, at least mereka itu langsung bisa mencari template atau model yang bisa ditiru. Paham ya? Menulis kan pertama kali kan nggak bisa mungkin langsung kita langsung nulis kan. Biasanya kan mencari template atau model. Nah, ketika bacaan mereka banyak, oh iya punyanya ini bagus, biasanya langsung rujuk ke situ. Tapi kalau nggak baca, susah itu. Gimana kita bisa menulis kalau nggak ada model yang mau di ini? Kalau saya itu. Nah, gimana kita tahu model kalau kita nggak baca? Jadi ujung-ujungnya adalah membaca. Nah, ketika kemudian membaca itu kurang begitu disupport, akhirnya larilah ke writing. Apalagi di writing itu ingat tadi ada resiko di situ, di dalamnya ada aturan-aturan yang benar-benar strict, terutama aturan tata bahasa, sehingga akhirnya itu menyebabkan mahasiswa, siswa atau pelajar, learners istilahnya itu menjadi terbebani secara psychological itu mereka benar-benar terbebani. Itu makanya saya katakan itu adalah proses yang paling sulit dari bahasa kalau menurut saya sih, karena banyak hal. Oke, tadi menarik sekali poin dari Mas Iqbal, mengkonekkan antara si writing sama si reading. Jadi kalau ini menurut aku atau menurut beberapa orang, nggak tahu menurut Mas Iqbal juga sama atau enggak, tapi kalau dalam bahasa kan ada kayak 4 skill kan. Dan kalau kita kasih kategorikan kayak dari yang paling bawah sama yang paling atas, paling pertama pasti kita belajar mendengarkan. Kita listening dulu, habis baru kita reading, habis kita speaking, baru kita writing kan. Kayak kalau kita kayak masih kecil terus kita kayak belajar bicara pertama kan pasti kan kita dengar dulu orang ngomongnya gimana. Kayak semuanya hal-hal yang apa tadi reseptif ya. Reseptif dulu, listening dulu, reading dulu, ambil dulu, habis itu baru kita produksinya bicaranya dulu, habis itu baru menulisnya. Berarti tadi menarik karena kembali lagi kenapa di waktu produksi writingnya bermasalah, karena waktu di konsumsi readingnya juga ada masalah. Jadi makanya dia connect. Ini menarik sekali. Saya juga merasakan betul. Kenapa saya di awal-awal di sini itu kuliah itu writing saya itu istilahnya itu nggak begitu nggak begitu outstanding, karena memang reading saya juga terbatas. Di Indonesia kan susah kan cari referensi. Kalau nyari bacaan jurnal-jurnal susah banget. Bahasa Inggris terutama ya.
mau ke perpustakaan saya, mungkin sekarang sudah banyak ya, tapi dulu di awal-awal sebelum ada OJS itu, aduh susah banget, itu pun mahal juga. Ya jadi membaca itu waktu dulu itu tantangannya karena selain bacaannya adalah bahasa Inggris, terus yang kedua mengakses bacanya juga merupakan tantangan zaman dulu. Sehingga akhirnya ya situ tadi. Nah gara-gara nggak ada input tadi tuh, makanya outputnya akhirnya jadilah seperti itu. Anak-anak zaman sekarang itu punya privilege untuk mengakses teknologi ya. Saya pikir harusnya terutama di Indonesia ya, kalau guru, instruktur, dosen apapun itu mengarahkan mereka untuk mulai gemar membaca, terutama bacaan-bacaan yang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya itu internasional, terutama bahasa Inggris. Saya pikir wawasan mereka, kosakata akan bertambah, terus mereka juga pemahaman tentang style dalam menulis juga akan tambah luas gitu, tambah longgar gitu. Ketika mereka diminta untuk oke, coba produksilah, masa dari dulu kamu baca terus sih, cobalah kamu menulis, mereka pasti akan secara insya Allah sih secara mungkin ya step by step akan bisa melangkah ke situ lebih mudah daripada mereka yang tidak punya akses sama sekali ke bacaan itu bagi saya. Tapi lagi kembali ke situasi Indonesia yang sangat kompleks, di mana satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Ada daerah yang bisa akses banyak hal, ada daerah yang aksesnya terbatas. Oke. Kembali lagi dulu ke kalau you tidak sependapat dengan saya, ngomong ya. No, sangat-sangat sependapat. Jujur kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran saya itu ketika diucapkan sekarang seperti itu, belum tentu besok itu seperti itu. Ini yang saya rasakan sekarang, belum tentu mungkin besok akan sama. Ini kan hanya kayak diskusi lepas saja gitu. Aku masih penasaran sama ini nama daftar panjang Google Scholar-nya Mas Iqbal. Apa sih research interest-nya Mas Iqbal kebanyakan? Oh gitu. Itu kan sebenarnya saya menulis banyak di awal-awal itu karena sekedar untuk membuktikan diri aja dulu. Dulu saya itu jadi dosen ketika saya itu S1. Wow. Paham ya maksudnya? Enggak, kenapa bisa? Karena waktu itu prosesnya panjang lah. Jadi ada penerimaan dosen waktu itu tahun 2006 masih diperbolehkan dosen S1 itu. Ya jadi saya fresh graduate, terus juga mahasiswa yang masuk itu juga usianya dengan saya kan gak terpaut jauh, selisihnya 4 sampai 5 tahun lah. Wong saya lulus dia masuk kan selisihnya cuma itu kan. Ya akhirnya saya membuktikan diri bahwa saya pengen membuktikan diri bahwa meskipun saya S1 tapi ya setidaknya ada karya yang istilahnya itu bisa disampaikan bahwa saya itu bisa menulis. Itu terus yang kedua, awal-awal sih nyoba-nyoba, ternyata ketika saya ingat tulisan saya dulu dipublikasikan di sebuah buku waktu ada seminar, dan bukunya sampai sekarang mungkin beredar tuh di Togamas kalau nggak salah itu. Terus di situ ada tulisan saya tuh kalau nggak salah nomor 1 apa nomor 2 dari depan itu. Oke, book chapter gitu. Nah, book chapter dari depan 1 atau 2. Terus di dalamnya juga ada tulisan dari penulis terkenal waktu itu. Aduh kok cowok tapi saya lupa namanya itu. Di situ ada kebanggaan di situ, dan akhirnya kok menulis itu publikasi itu tidak susah sih. Tidak susah bagi saya itu waktu awal-awal. Akhirnya gara-gara saya merasa tidak susah, saya menulis yang kedua, menulis yang ketiga, menulis yang keempat dan seterusnya. Nah, apalagi saya katakan Indonesia itu belum ada aturan yang strict terkait dengan masalah publikasi ilmiah. Maksudnya? Untuk bisa dipublikasikan, untuk bisa istilahnya diseminarkan, untuk bisa terbitkan, itu mudah banget di Indonesia. Paham maksudnya? Ya di Indonesia ya, misalnya gini ya, tidak bisa menerbitkan buku melalui publisher yang sudah well established kayak misalnya Kompas lah misalnya, atau kalau misalnya yang terkenal itu apa ya,
job post misalnya atau apapun itu yang Gramedia misalnya tidak bisa diterbitkan di situ, kita bisa penerbitan indie, asal punya uang diterbitkan sendiri bisa. Di sini di Indonesia itu banyak sekali itu penerbit indie itu. Iya. Jadi itu merupakan satu hal yang sebenarnya positif sih, dalam artian itu bisa membantu seseorang itu mengaktualisasi diri. Tapi di lain pihak, gara-gara itu mudah, kualitas tidak bisa di ini. Saya merasakan sendiri. Jadi tulisan saya banyak, tapi saya baru tahu setelah belajar di sini bahwa apa yang saya tulis itu kualitasnya itu pertama, ketika saya baca lagi review lagi tulisan-tulisan saya itu tidak banyak saya mengutip tulisan orang, sehingga tulisan saya isinya itu nggak berbobot. Paham maksudnya? Saya mengatakan, kalau nggak salah saya menulis tentang ini dulu pernah itu, konstruksi bahasa filantropi. Saya nulis tentang konstruksi bahasa filantropi. Saya pengen waktu itu angan-angan saya pengen membuat sebuah teori tentang bahasa filantropi, pengen nulis itu. Tapi karena berhubung saya mengikuti alurnya penulisan di Indonesia, cuma isinya gagasan toh. Tapi kalau ditanya ketika setiap statement apa-apa, ketika ditanya referensinya mana, I don't have that support ya dari referensi saya. Di sini jangan coba-coba. Saya nulis satu artikel, satu paragraf, satu kalimat saja kadang, kalau ternyata saya merasa bahwa ini kalimat ini kayaknya bakal polemik kalau tidak menjatuhkan referensi, bisa jadi sehari itu saya nyari referensinya. Saya nulis terkini tentang CAL, Computer Assisted Language Learning, dalam mensupport ini apa namanya itu critical media, critical digital media. Saya menyebutkan tentang peran guru dan seterusnya. Saya menulis satu kalimat saja. Kalau saya benar-benar gak yakin bahwa tidak ada orang yang menulis itu, saya tidak akan nyentuhan. Tapi kalau misalnya wah kayaknya bakal ada orang yang nulis, bahkan mungkin banyak ini, saya harus cari referensinya itu. Jadilah lama itu. Jadi proses untuk menulis artikel itu benar-benar lama. Saya nulis kalau dalam bahasa Indonesia di Indonesia, karena standarnya tidak sama seperti di sini, seminggu itu bisa jadi satu artikel, asalkan ada mood ya, ada mood dan ada ide. Tapi kalau di sini di Amerika, di YSU terutama, meskipun ada mood, meskipun ada ide, tapi kalau tidak ada waktu untuk referensi, pasti get stuck. Kesulitannya dalam writing. Makanya sekarang ini kita yang ada di YSU itu benar-benar support banget, karena apa, setiap kali saya butuh referensi tinggal masukkan ke perpustakaan online kita ya, judulnya aja sudah muncul, tinggal di download, terus setelah itu pakai Mendeley ya, dimasukkan dalam satu folder misalnya, pas pada waktu ngetik referensinya tinggal dilingkan ke Mendeley, langsung sudah muncul. Ketika kemudian pengen tahu misalnya halaman berapa tinggal klik linknya itu, masuk ke Mendeley, di Mendeley sudah muncul artikelnya itu, termasuk juga kalau kita mau di highlight loh. Aku masih manual sih. Aku udah tahu Mendeley tapi aku masih manual sih. Coba Mendeley, saya sarankan pakai Mendeley. Oke. Tadi udah banyak sekali dan aku kayaknya pernah ngobrol sama Mas Iqbal selain tulisan yang di Google Scholar yang aku cari tahu sendiri. Masih kita pernah ngobrol tentang Mas Iqbal publish di detik.com atau kompas.com ya? Lupa. Kompas. Iya. Bagaimana tuh kiat-kiatnya bisa masuk situ tuh? Keren tuh. Sebenarnya itu kan cuma hobi aja. Kompas itu mereka punya program tuh untuk menjaring penulis-menulis, untuk membantu mereka. Istilahnya itu membantu mereka memperbanyak tulisan, terus juga membantu orang-orang yang punya hobi menulis supaya tulisan mereka tersalurkan. Akhirnya mereka itu merekrut kolumnis, merekrut kolumnis dari masyarakat luas. Jadi kolumnis itu yang kemudian nanti akan menulis sesuai dengan pengetahuan mereka, kemudian Kompas nanti yang akan mereview tulisan itu. Kalau misalnya layak ya dipublikasikan, kalau enggak biasanya itu ya enggak. Saya tuh nulis beberapa lolos, akhirnya muncul seperti yang tertulis sekarang.
Terus ada ditolak itu. Ada yang ditolak juga. Alasannya karena terlalu sensitif, terus karena topiknya sudah banyak, kayak gitu-gitu. Terus, nah sekarang ini karena saya berhubung dikejar setoran untuk riset, sehingga ya sudah mulai sudah mulai terlena untuk tidak melanjutkan hobi saya di Kompas itu. Tapi nanti Ajarinlah kapan-kapan. boleh, Pengen masuk Kompas. boleh. Tapi itu Kompas online itu yang saya ini yang jadi kolumnis itu kalau dikatakan kalau di grade kan ya, sebenarnya grade-nya itu lebih bagus Kompas yang di ini, Gimana? yang di print itu. Koran. Ya korannya susah tembus ke situ itu. Terus juga kalau yang Kompas yang saya tulis itu kan Kompas versi online-nya kan itu lebih mudah. Itu merupakan bagian dari Kompas, tapi ya yang print itu yang benar-benar istilahnya itu apa ya, masterpiece-nya dari Kompas. Kalau yang ini enggak, levelnya itu mungkin grade-nya grade 2 atau di bawah yang dari print itu. Oke. Aku mau kita kembali terus ke composition class. Oke. Betapa pentingnya itu kelas khusus, mata kuliah khusus di kampus untuk menulis, dan bagaimana kayak itu ada di sini tapi tidak ada di Indonesia. Jadi kayak tapi ya lagi-lagi begitu, karena kita masalahnya bahasa Inggris itu kan bukan bahasa pertama, jadi bahasa EFL bahkan bukan ESL kan. Jadi walaupun kita ngajar, paling banyak kita ngajar bahasa, bukan ngajar nulis kan. Makanya kita butuh untuk bikin kelas yang khusus, bukan ngajar bahasanya tapi ngajar nulisnya gitu. Iya. Maksudnya Kita masih belum punya prodi yang spesialisasi di bidang itu loh, yang composition itu. maksudnya kayak mata kuliah, kayak jurusan gitu? Prodi kan belum ada kan? Enggak ada lah. Iya, makanya cuma sastra Inggris kan. Tapi composition sendiri kan kalau dijadikan prodi kan itu luar biasa kan? Aku masih membayangkan menjadi mata kuliah bukan menjadi jurusan. Berarti Mas Iqbal membayangkannya sudah terlalu jauh. Loh, programmu kan program ini kan retorik kan? Iya, maksudnya yang aku punya sekarang pikiran itu, berharapnya itu ada mata kuliah menulis, bukan jurusan menulis. Kayak punya mata kuliah menulis aja kayak sesuatu yang sangat hampir-hampir tidak mungkin. Bagaimana sampai membayangkan jurusan menulis, kayak lebih susah lagi. Kalau di sastra Inggris pasti ada kan? Jurusan atau mata kuliah? Iya, kalau Kita ngomongin apa nih? mata kuliah. Iya, kalau mata kuliah ada, dan Kalau itu khusus mata bahasa Inggris. Tapi kalau di luar bahasa Inggris kan nggak ada. Harapanmu itu pengen ada di prodi non bahasa Inggris. Kayak Bagus itu. di sini kan begitu, kayak setiap mahasiswa baru jurusan apapun itu pasti ambil itu dulu. Itu gini, kalau asumsi saya ya. Intinya gitu gini. Program studi manapun karena mereka tinggal di Amerika, maka tidak mereka harus tahu nulis. Paham ya? Sehingga diajarilah mereka mata kuliah composition. Tapi composition mereka adalah composition dengan menggunakan bahasa ibu mereka, bahasa Inggris. Jadi sepertinya mudah sih sebenarnya. Sama seperti masalahnya yang kita bicara bahasa Inggris ya. Di Indonesia itu andai kata program studi semuanya itu menerapkan oke lah, supaya mahasiswa itu bisa nulis, ada mata kuliah komposisi menulis. Harusnya bisa, tapi tidak dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Itu. Oke, menarik sekali. Apakah sudah ada? Belum ada juga kan? Masih belum. Tapi mata kuliah bahasa Indonesia di setiap jurusan ada kan? Maksudnya jurusan selain bahasa Inggris. Apakah ada jurusan mata kuliah bahasa Indonesia? Pas ada kan? Ada. MKU bahasa Indonesia ada. Aha. Harusnya ya. Bahkan aku yang ambil S1 sastra Inggris ada mata kuliah bahasa Indonesia. Iya, aku juga ada namanya bahasa Indonesia keilmuan, mata kuliah bahasa Indonesia keilmuan. Tapi ya itu tadi dalamnya tentang kosakata, terus ini kan grammar kan, nulis kan nggak, bahkan mungkin nggak ada ya. Susah banget itu. Iya, karena ribet. Aku pernah ngajar mata kuliah writing 1 semester, setelah itu kapok aku nggak ngajar itu. Writing 4 capek.
Capek beneran itu. Iya, aku ingat rating 1, 2, 3, 4 kan. Tempatku sampai rating 4. Rating 4 itu sudah nulis tentang ini artikel yang sifatnya bukan artikel ilmiah ya, tapi artikel features apa namanya, ya kayak esai loh. Esai yang dituliskan di mana, ya di kolom Kompas, di surat kabar kayak argumentatif misalnya. Kalau naratif mungkin mudah ya, expository misalnya, kayak gitu-gitu. Susah. Pertama susahnya itu karena bahasa Inggris. Terus yang kedua tidak mudah untuk menuangkan gagasan itu. You punya ide belum tentu you itu mahir untuk to articulate your idea itu dalam bentuk tulisan itu susah banget. Iya. Setuju. Oke, BTW kan kita sama-sama satu klub, call club. Dan Kita ngomong apa ya? kita mau ngegosip no. Walaupun kalau teman-teman yang nonton juga, teman-teman bule yang nonton juga gak bakalan ngerti kan. Ya. Dan gak ada yang nonton juga. Maksudnya udah deket nih, apa nih, ada deadline submission. Apakah Mas Iqbal udah submit? Belum. Aku juga belum. Tapi aku sudah punya naskah. Sudah siap. Naskah? Bukan abstrak tapi naskah? Sudah jadi tadi. Karena aku cerita tadi tentang apa namanya itu call, the relationship between call and critical media literacy. Wow. Dulu kan proposal aku ngambil mata kuliah call, aku gak sekelas dengan si Benjai. Jadi aku ngambil mata kuliah call, aku bikin proposal untuk research. Terus di situ pakai penelitian dengan menggunakan data empirik, tapi tak pikir-pikir nggak mungkin aku pakai data empirik untuk meneliti tentang tingkat literasi di digital di Indonesia itu. Waktuku nggak ada nih. Akhirnya aku mikir pakai aja kajian literatur aja lah. Theoretical study. Artikel, nah ternyata bisa, tapi ya itu aku belum konsultasi ke Dr. Smith terkait dengan apakah itu benar apa enggak. Ya namanya juga bidang baru ya call kan, ini benar-benar baru bagiku, tapi sangat menarik ya, terutama sejak muncul ChatGPT dan Bing dan seterusnya. Itu benar-benar sebuah lahan baru itu bagi call untuk bisa eksis itu. Aku belum submit, naskahnya juga masih belum selesai, abstraknya juga belum selesai. Tapi kayak sudah ada idenya, cuma kayak masih mager-mager, masih tunggu. Kapan sih deadline-nya? Tanggal 10 ya? Juli ya? Sekarang udah Juli masalahnya. Tinggal berapa hari lagi deadline-nya kayak. Tapi sebagai panitia kita juga harus ikut aktif buat presentasi kan, setidaknya kan. Kayak tahun lalu aku panitia tapi cuma panitia doang, cuma volunteer kan. Seminarnya kapan itu? Apa tuh? Call bulan Oktober ya? Oktober apa November ya? Aku khawatir takut pas pulang itu ke Indonesia itu ngambil data. Wait, ini kita masih podcast loh. Oh iya. sorry. Ya jadi sekilas itu. Dan sebagai penutupnya pengen deh Mas Iqbal kasih membagikan tentang Fulbright, karena aku punya segmen yang lain ngobrol beasiswa, tapi udah 25 episode dan udah nggak ada episode baru lagi. Ini kayak kita colong-colongan lah beberapa menit terakhirnya. Mas Iqbal kasih sedikit mungkin saran kiat-kiat buat yang mau sama Fulbright. Gimana sih? Prof Irfan sudah ngasih kan? Aku lupa aku tanya atau enggak. Pokoknya kayak kalau orang-orang mau tertarik sama Fulbright gimana caranya, berapa tahapnya, apakah sangat gimana. Karena menurut aku sangat selektif sekali, karena sangat sedikit orang yang dapat Fulbright. Kalau aku sih, ini pengalamanku ya, sebenarnya diterima di Fulbright itu kalau menurutku itu untung-untungan sebenarnya kalau bagiku. Enggak lah. Ya, tapi menurutku untung-untungan karena aku ngerasa sampai sekarang masih takjub, kok bisa aku masuk sini pakai jalur Fulbright. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tapi aku juga akhirnya nyadar sebenarnya untung-untungan tadi itu bisa muncul karena ada persiapan. Baru aku tahu, teringat dengan kata kamu tadi,
Mas Iqbal tulisnya banyak. Ternyata itu yang menyebabkan, salah satunya yang menyebabkan aku lolos. Karena apa, ketika di interview di apa, pas pada waktu ini, jadi tahapannya kan panjang tuh. Yang pertama masalah kita harus aplikasi kan, apply, dia biasanya Aminef yang mengumumkan itu. Kita daftar di situ, kemudian setelah itu mempersiapkan berkas-berkas segala macam. Kalau nggak salah bikin apa, CV juga ya. Ya kayak bikin CV, bikin CV. CV ku itu panjang sampai 6 halaman kalau nggak salah itu. Karena gini, tulisanku yang dulu-dulu itu semua tak masukkan. Nah, kebetulan aku itu kalau urusan masalah tulisan lumayan bukan primpen sih, organize apa ya, tertib ya. Jadi tulisanku yang ini semuanya tak memang aku punya ini satu bukan satu sih, banyak clear folders yang di dalamnya ada artikel-artikelku. Zaman dulu kan belum ada OJS tuh. Jadi artikel-artikel yang ada di apa itu panggilan? Baterai mau mati sedikit lagi. Oke. Apa namanya, artikel-artikel yang ada di Prosidium ini aku copy, tak masukkan ke dalam clear folder itu. Terus akhirnya itu dengan bekal itu akhirnya aku bisa menyusun CV. Nah, aku ingat karena aku secara tidak sengaja menyiapkan diriku melalui itu pas pada waktu interview. Salah satu, aku ingat kata-katanya Alan itu, apa namanya, pengelola dari Aminef itu mengatakan, "Iqbal, CV-mu impresif banget ini, terlalu panjang ini. Terus kalau sudah panjang kayak gini, apalagi harus kami sanksikan." Nah, gitu. Terus Berapa tahap sih seleksinya Fulbright? banyak, dan lebih 6 itu. Mulai dari yang pertama itu aplikasi, kemudian interview. Setelah interview itu you harus dilihat dulu bahasa Inggrisnya kan, kita nyetorkan ini bahasa Inggris kan, TOEFL sama IELTS. IELTS-nya itu tinggi apa enggak? IELTS-ku pas-pasan waktu itu. Karena sama Aminef itu dibayarin untuk ikut tes IBT. IBT pertama aku kan daftarnya di kampus-kampus yang ini, yang besar-besar tuh, kayak bukan kampus besar sih, kayak kampus yang agak keren lah. Satu di Hawaii. Ternyata Hawaii itu pengennya tuh passing grade-nya untuk IBT itu 100 berapa, tinggi banget itu untuk IBT. Tapi mungkin bagi banyak orang mungkin ya, terutama yang pinter-pinter itu 100 nggak ada masalah. Tapi bagiku susah banget, apalagi kan aku daftar ke situ kan umurku sudah di atas 30 sekian kan, wes sudah susah banget untuk belajar lagi lah. Akhirnya aku cari yang kampus yang di bawah itu, ketemulah YSU. YSU itu cuma 94 IBT, tapi itu pun kalau nggak dipersiapkan ini. Akhirnya aku ya tes IBT awal kurang, akhirnya yang kedua ini ternyata alhamdulillah lolos. Tuh GRE, aku juga tes GRE 2 kali. Yang pertama jelek, yang kedua tambah jelek, tapi ternyata YSU itu murah hati. GRE malah nggak di wave, istilahnya itu di omit. Karena apa? Aku lah di linguistik hubungannya dengan GRE, hitung-hitungan matematika apa, akhirnya di wave. Nah, Ayo masuk ke ASU. terus setelah itu ada bukan stipend sih, apa namanya itu, ada negosiasi di situ, ada proses Aminef dan Naya itu menegosiasikan masalah ini SPP kita. SPP di sini itu lebih mahal daripada beasiswa. Akhirnya dinegokan, ada namanya shortfall itu selisih antara yang dibayar dengan ini, dengan dibayarkan oleh beasiswa dengan SPP. Ada namanya shortfall. Aku dapat shortfall, kan keterimanya di sini di Arizona itu shortfallku 4.000 per semester, sama di Sani Albani itu sekitar 12.000 sama 4.000 itu jika dipasrahkan ke mahasiswa. Kebayang nggak aku setiap semester harus cari uang 4.000? Kan nggak mungkin kan. Yes itu mau wave itu, jadi aku nggak perlu bayar shortfall. Albani ndak, akhirnya aku milih di ESU di sini. Jadi prosesnya panjang, tapi sebenarnya aku sih kebanyakan lakinya deh. Enggak lah, keren lah Mas Iqbal, keren, nggak ada laki-lakinya. Laki aku tanya ke teman-teman, bisa masuk ke sini gimana? Aku tanya ke Mbak Neti, Mbak Tata, rata-rata juga bilang gitu. Kadang aku nggak percaya bahwa aku bisa masuk ke situ. Tapi kalau dilihat aku bisa bertahan sampai sekarang itu kayaknya
mungkin laki iya, tapi mungkin salah satu persiapan juga berpengaruh juga. Salah satu yang tadi, kurikulum vitae perbaiki itu. Menulislah, misalnya, you mau daftar 2 tahun lagi, mulai dari sekarang itu kurikulum vitae-nya itu harus diperpanjang. Jadi nulis artikel perbanyak, terus publikasi juga perbanyak, isi seminar perbanyak, kayak situ. Wah, targetnya susah sekali ya kalau mau mencapai target standar-standarnya Mas Iqbal ini. Oke, ngomong-ngomong baterai HP udah mau mati. Takutnya nanti kalau kita masih ngomong terus tiba-tiba mati nggak ada closingnya. Mudah-mudahan kata-kataku tidak ada menyinggung pihak-pihak ya. Amin. Dan tidak ada yang nonton video ini. Iya. YouTuber aku nggak ada penonton. Ini hanya untuk buat fun, buat dokumentasi, buat ya ngobrol-ngobrol enak-enak lepas gitu. Oke. Kalau ada yang nonton ya syukur. Kalau nggak nonton ya sudah. Nggak, kalau misalnya ada kata-kata saya yang menyinggung, mendiskreditkan satu pihak, mohon dimaafkan karena jujur saya ngomong spontan. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya ini yang saya sampaikan. Tidak ada niatan untuk istilahnya menjelekkan orang. Intinya ya itu pengalaman saya. Ya, ini hanya wadah untuk beropini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.